damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, resolusi pertama yang mari kita mau lakukan di tahun yang baru, biar kita lebih banyak tersenyum. Amin. Senyum itu adalah pemberian yang gratis. Saudara ya, jangan cemberut aja, coba senyumlah, lihat kiri kanannya. Biasakan kalau beribadah, nyanyi ya, senyum. Ya, saya setiap kali lihat foto ya, foto bagus-bagus, tapi begitu lihat orang mukanya mencucu, aduh fotonya jadi langsung gak bagus. Jadi saya bilang sama Bapahan, kita pokoknya kalau lagi diem-diem gitu, kita senyum-senyum gitu aja. Jadi kalau pas lagi difoto, bukan cuma difoto oleh manusia, difoto oleh malaikat, waduh ini hatinya gembira terus terpancar dari wajahnya. Firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Tapi kalau sudah mencucu terus ya, nyurang terus, malaikat mau kasih berkat nggak jadi. Waduh, ini dari mukanya aja muka sepet kayak begini nih. Amin. Ya, itu resolusi yang murah, nggak bayar apa-apa. Tapi kalau saudara murah senyum, saya percaya bukan saja Tuhan disukakan, tapi orang-orang di sekeliling kita diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat gereja Happy Family Center, atau mungkin ada juga dari gereja tamu, baik yang di Surabaya maupun ada yang dari luar kota. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Kalau ada, saya ingin Bapak Ibu boleh dengan hormat angkat tangannya. Kita mau menyapa, ada ya, 1, 2, ada lagi. Ya, kita akan beri sambutan yang meriah. Selamat datang di gereja Happy Family Center. Gereja yang terbuka untuk semua orang yang mengasihi Tuhan dan rindu untuk boleh menerima pengajaran yang menumbuhkan. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada pemirsa live streaming di mana saja berada, baik di Surabaya, di luar Surabaya sampai di luar negeri. Ada jemaat-jemaat HFC yang mungkin juga saat ini sedang nonton live streaming. Mereka lagi ada di luar negeri, tetapi menyempatkan diri untuk beribadah hari ini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2016 sudah kita lewati bersama. Semuanya sudah melewati dengan selamat. Amin ya. Sebab kalau enggak selamat sudah enggak ada di tempat ini. Ada yang enggak sampai loh sudah ya. Saya sedih sekali bersama dengan member dari ABA, ada jemaat saudara yang kemarin coba meninggal dunia. Masih muda. Tanggal 31 Desember. Ya, jangan main-main saudara usia 30 tahun. Enggak sakit apa-apa, tiba-tiba enggak tahu ya penyebabnya apa, saya juga masih belum tahu berita yang detailnya, tapi keluar dari satu tempat tiba-tiba muntah darah, meninggal dunia. Enggak bisa sempat masuk tanggal 1 bulan 1 di tahun 2017. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengucap syukur. Ada di hari yang pertama, hari yang baru, di tahun yang baru. Amin. Ya, itu sebabnya hari ini sesuai dengan tema tahunan yang Pak Hani sudah doakan ya sebagai gembala senior dari gereja Happy Family Center. Saya akan menyampaikan kebenaran firman dari tema itu. Bisa dikeluarkan gak ya logonya, bagus sekali. The year of spreading the wings ya. Tahun di mana kita bisa mengepakkan, kita bisa mengembangkan sayap kita. Amin ya. Saudara-saudara sekalian, ini saudara perlu ingat baik-baik. Setiap tahun saudara gereja Happy Family pasti ada tema tahunan. Dan nanti setiap bulan di tahun 2017 ada 12 bulan, maka ada tema-tema, subtema yang boleh mengiringi kita sudah di dalam kebenaran firman, sehingga kita boleh bertumbuh dengan benar, dengan sehat, secara rohani, secara jiwani, dan juga secara jasmani. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran ini dari Yesaya pasal 40. Mari kita lihat Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Mari kita membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca lebih dulu dari ayat 27. Bapak Ibu Saudara membaca dengan suara keras bersama-sama ayat 28 sampai dengan ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub?
dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, mari kita baca bersama dengan suara keras. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tulisan ini kita bisa lihat bagaimana Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya kurang lebih 2600 tahun yang lalu. Menghadapi jemaat, saudara, menghadapi bangsa Israel yang keras, yang tegar tengkuk, yang seringkali saudara mereka masih menduakan Allah Israel yang begitu setia, menyertai, memberkati, melindungi mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dari tulisan Yesaya ini, kita akan belajar bagaimana Tuhan mau kita boleh mengembangkan sayap rohani kita. Lebih lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan cara memiliki pandangan yang positif terhadap Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-27. Saudara-saudara sekalian, Yesaya mencatat demikian, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub? Berkata begini hai Israel. Yakub dan Israel adalah dua nama untuk satu orang yang sama. Yakub, saudara, sebelum dia memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan di tepi sungai Yabok, dia adalah seorang yang memakai kekuatannya sendiri. Memakai sayapnya sendiri, memakai caranya sendiri untuk hidup diberkati. Untuk dia bisa menjadi seorang yang berhasil. Untuk dia bisa mendapatkan berkat kesulungan. Padahal sudah dijanjikan Tuhan dari sejak ibunya mengandung dia dan kakak kembarnya. Berapa banyak seringkali kita hidup seperti Yakub. Sudah menerima janji Tuhan, tetapi sudah kita tetap memakai kekuatan sendiri untuk mencapai janji itu. Nah, di sini sudah kita membaca bagaimana Yesaya menyampaikan satu seruan. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub? Dan berkata begini hai Israel. Israel adalah nama yang diberikan Tuhan kepada Yakub ketika dia udah merasa gak mampu lagi memakai cara dan kekuatannya sendiri. Di tepi sungai Yabok itu dia ketakutan. Karena setelah meninggalkan saudara, melarikan diri dari rumah paman Laban. Ternyata dia juga harus berhadapan dengan kakak kembarnya Esau. Dia takut. Orang kalau ada salah takut. Ketemu orang itu, aduh saya gak enak, takut. Bapak Ibu Saudara, tetapi disitulah kemudian betul-betul Yakub diubahkan. Tuhan mengubah namanya lebih dulu menjadi Israel. Putra mahkota Allah. Dan sudah di sini kita membaca bagaimana satu seruan dari banyak orang yang seringkali tidak bisa saudara melihat cara Tuhan membawa dia lebih tinggi lagi secara rohani ataupun di dalam keberhasilan hidup ini. Kenapa? Karena seringkali pemikiran kita terhadap Tuhan itu negatif. Firman Tuhan kita baca, hidupku rasanya tersembunyi dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ingin benar-benar
mengembangkan sayap rohani kita. Buanglah pemikiran yang negatif. Rasa curiga terhadap Tuhan. Menganggap Allah tidak peduli atas hidup kita. Mengapa hidupku tersembunyi? Kok Tuhan gak peduli ya? Masuk tahun baru ya begini-begini aja. Tetap sial, tetap hidupnya susah. Saudara, itu adalah keluh kesah orang yang pahit. Menuduh Tuhan tidak memperhatikan hak kita. Mengapa hakku tidak diperhatikan Allahku? Bapak Ibu Saudara, sikap yang negatif membuat kita tidak mungkin mampu akan mengembangkan sayap rohani kita. Apa yang seringkali menjadi penghalang sikap kita tidak bisa positif. Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan kebenaran ini. Dan seringkali itu terjadi, kita bisa lihat di sekeliling kehidupan kita. Bahkan jika tidak hati-hati, itu akan dialami oleh diri kita sendiri. Membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kok dia sukses, saya kok enggak. Saya lu yang kerja setengah mati, dia lu enak-enakan tapi dia kok lebih berhasil dari saya. Saya lu mana ini? Kok dia anaknya lebih pinter, padahal rasanya enggak diopeni. Saya lu ngopeni kok anak saya. Aduh, gini terus ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencoba membandingkan terus hidup kita sendiri dengan orang lain, saudara akan kecewa. Akhirnya larinya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku tersembunyi? Kenapa hakku tidak diperhatikan? Saya mengambil contoh yang pertama, seorang bernama Kain. Manusia pertama, keturunan pertama Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Bapak Ibu Saudara, Kain adalah seorang yang tidak bisa menerima jika ada orang lain yang lebih baik, lebih hebat dari dia. Kenapa persembahan Habel berkenan, diterima, kok persembahanku enggak dipuji? Kenapa dia yang dipuji aku kondak? Wah ya, hati-hati saudara. Seharusnya Kain bisa mengevaluasi, mengoreksi diri. Kenapa orang lain lebih berhasil, lebih sukses, lebih sehat, lebih bahagia, lebih dipakai Tuhan dan sebagainya. Seharusnya evaluasi, koreksi diri, jangan langsung panas hati. Bapak Ibu, orang kalau panas hati sebel, sulit sekali disembunyikan. Karena firman Tuhan berkata apa yang ada di hati itu terpancar. Ya. Saya bersama Bapak, ya, tanggal 27 sampai 30 kemarin 3 malam ya kami short holiday pergi ke Bali. Ya. Anak angkat saya Yani bawa cucu saya ya, berarti Heivel. Ya, suaminya pas masih sibuk kerja jadi ya saya bersama-sama. Saya lihat saudara, ini cucu saya ini kalau dia senang ini gak bisa disembunyiin. Tawa terus mukanya. Heivel happy ya? Iya. Wah, ya, jadi usianya udah mau masuk 3 tahun, dia rupanya lagi mulai seneng itu tokoh superhero. Ya, jadi satu kali dia udah tidur, terus pas lewat toko itu beli. Begitu bangun mamanya kasih, Heivel, wah dia langsung ketawa, meloncat-loncat. Senengnya luar biasa, langsung minta dipakai saat itu juga. Ya ini, saudara, orang kalau hatinya happy langsung terpancar. Ya, tapi begitu dia kepanasan, ya bayi-bayi sekarang ini repot saudara. Ya, kita pasang AC kedinginan menggigil udah selimut masih sampai pusing-pusing, dia buka selimutnya. Ya habis dari lahir udah AC,
Betul nggak? Kita dulu lahir, saya lahir kan belum ada AC kan. Nah itu bedanya. Jadi anak-anak kita ini, cucu-cucu kita ini jauh lebih kuat dingin. Betul nggak? Ya, kita loh sampai udah slayeran, udah dingin, dia tenang aja. Ya, saya takut angin, dia nggak takut. Ya, kalau udah panas mukanya mulai kelihatan. Kayak kelihatan baterainya udah lowbat saudara. Ya, apa yang ada di hati langsung terpancar. Betul nggak? Jadi Tuhan juga tahu, lihat Kain, wah mukanya muram, hatinya panas ini. Tuhan baik saudara, kasih nasihat, menegur. Kain, kenapa hatimu itu muram? Apakah mukamu itu gak bisa berseri? Gimana caranya supaya mukamu berseri? Cobalah berbuat baik. Gimana caranya berbuat baik? Itu kan adikmu. Adikmu diterima persembahannya, kamu seharusnya ikut seneng dong, dia adikmu. Kamu mengoreksi diri. Kamu berbuat baiklah, berbuat baik. Jika kamu tidak berbuat baik, dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi saudara, rupanya untuk bisa mencegah kita berbuat dosa adalah ketika kita berbuat baik. Berbuat baik itu tidak cuma ngasih duit loh saudara. Berbuat baik itu ketika kita ikut senang orang lain sukses. Amin. Ketika kita ikut bangga saudara, anak orang lain sudah bisa jadi juara, bisa lebih berhasil, kita ikut. Nah itu berbuat baik. Tetapi Kain memilih tidak mau menerima teguran dan nasihat. Dia gak mau berbuat baik. Sebaliknya dia terus membiarkan diri, terus dikuasai oleh panas hati, sebel. Aduh mukanya tambah muram. Sehingga akhirnya dia dikuasai, dicengkram oleh dosa. Ini cara kerja. Bapak Ibu, di tahun yang baru, di hari yang baru ini. Saya yakin setiap kita hampir pernah mengalami panas hati, sebel, mukanya coba ngaca. Ya, jadi kalau ngaca itu jangan cuma waktu bedakan ya, tapi waktu marah coba ngaca. Waduh, pantesan setan juga takut saudara ya. Ya, saudara lihat kan kalau di rumah-rumah orang yang masih punya kepercayaan kan, pasang kaca kan. Maksudnya supaya waktu setannya lihat kaca, dia lihat mukanya sendiri, dia lari ketakutan. Coba sih sudah kalau lagi ngambek marah, lihat kaca, aduh takut ya. Nah, jangankan diri sudah takut, apalagi orang lain melihat mukanya serem banget. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana Kain. Ya. Dia merasa sudah bagaimana Tuhan itu gak adil. Kenapa persembahanku gak diterima, gak dipuji. Ya, Tuhan gak bilang benci, enggak. Cuma yang lebih diterima yang dapat A itu cuma satu. Kamu gak dapat A gitu. Oh dia tapi gak bisa terima. Dan ketika dosa sudah menguasai Bapak Ibu Saudara, itu akan pasti diwujudkan lewat tindakan yang tidak waras. Ya apa sudah? Membunuh. Melakukan tindakan di luar akal warasnya dengan membunuh. Hati-hati Bapak Ibu. Ini penghalang yang pertama. Yang kedua sudah ketika seseorang itu mengalami penderitaan berat. Bertubi-tubi terus kok enggak selesai-selesai ya penderitaannya. Itu juga bisa menghalangi Bapak Ibu Saudara dan saya mengembangkan sayap rohani kita. Saya mengambil contoh yang kedua seorang yang bernama Ayub. Kita tahu semua kisah hidupnya bagaimana sebagai seorang yang saleh. Bapak dan suami yang baik, sangat kaya, diberkati. Tapi satu kali Tuhan izinkan persoalan datang bertubi-tubi. 7 anak laki, 3 anak perempuan mati dalam sekejap. Hartanya sudah berupa kambing, domba, lembu, sapi. Lalu kemudian unta-untanya mati semuanya, dijarah semuanya habis. Ditambah lagi sudah dia kena penyakit berbarah berbau busuk dari batok kepala sampai telapak kakinya. Nggak punya apa-apa. Bahkan istrinya masih melihat Ayub menyembah Tuhan. Istrinya marah dan berkata, kamu dalam keadaan seperti ini masih menyembah Tuhan. Kutuki aja Allahmu, udah kamu bunuh diri aja. Aku pun udah nggak mau lagi sama kamu. Coba bayangkan, orang ini mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Saya rasa nggak ada orang di dunia ini sudah mengalami penderitaan sehebat Ayub. Sampai akhirnya dari tidak berdosa, tidak bersalah, jadi dosa. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana kemudian dia mengutuki hari kelahirannya, menyesali kehidupannya yang ada. Dikatakan ayat pasal 3 ayat 1, sesudah itu Ayub membuka mulutnya, mengutuki hari kelahirannya. Ayat 11,
Mengapa aku tidak mati waktu lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Kedengarannya hampir sama. Saya lihat kalau ada orang yang menghadapi penderitaan yang berat. Kenapa aku enggak mati aja gitu kan ya. Aku bosan hidup mau mati aja. Persis ini saudara. Penderitaan yang bertubi-tubi membuat orang sepertinya enggak mau hidup. Lalu sudah sekalian ketika kemudian terus Ayub melewati semua penderitaan ini. Dia menuduh Allah menjadi penyebab semua penderitaannya. Ini gara-gara Allah ini. Di pasal 16 ayat 12 dia berkata begini, aku hidup dengan tentram. Tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, dibantingnya, ditegakkannya, jadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya. Dengan tidak kenal belas kasihan, empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Dia menuduh Allah menjadi penyebab semuanya itu. Dan dia merasa dirinya benar, merasa dirinya suci, merasa diri gak ada salah sedikit pun. Bapak Ibu, ada berapa banyak orang-orang mengambil satu sikap yang seperti ini. Saya berdoa dan saya sangat berharap siapapun saudara, termasuk pemirsa live streaming. Kalau saudara di tahun ini ingin ada sesuatu yang baru. Perubahan. Perubahan itu harus dari sikap kita. Bagaimana kita memandang Tuhan. Saudara-saudara, dia bukan penyebab dari segala hal yang negatif yang terjadi dalam hidupmu. Dia bukan Allah yang tidak adil. Bukan, saudara. Dia Allah yang sempurna, Allah yang suci, Allah yang benar. Kita membaca bagaimana akhirnya Ayub betul-betul diberkati 2 kali lipat lebih dari sebelumnya. Setelah dia melewati satu proses yang tidak bisa tidak, harus. Yaitu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Kalau Bapak Ibu sudah merindukan ada perubahan di tahun ini. Saudara merindukan keberhasilan, kesuksesan, pemulihan, kebahagiaan. Saudara mulai dari cara pandang kita terhadap Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak semuanya menyenangkan, bisa pro kepada semua usulan saran-saran kita. Mari kita tetap berkata Tuhan kau baik. Dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Seandainya dalam kenyataannya realita kita sedang hadapi hal yang buruk. Hal yang menyedihkan. Kita dengan iman berkata, saya percaya. Di balik semuanya itu Allah punya rencana yang indah. Inilah yang kemudian Ayub katakan. Di Ayub pasal yang ke-42. Saudara dia berkata di ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Setelah dia benar-benar merendahkan diri. Mau mengubah sikap pandangan hidupnya tentang Allah. Disitulah saudara Tuhan membuka kembali tangannya. Dan memberkati hidupnya 2 kali lipat dari awal. Dan jauh lebih lama dari penderitaannya. Sekarang yang kedua, bagaimana kita bisa mengembangkan sayap rohani kita. Kita melihat sudah di ayat 28, ayat 29 dari Yesaya pasal 40. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau saudara rindu mengembangkan sayap rohani lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Setelah kita memiliki pandangan yang positif terhadap Tuhan. Apapun realita yang sedang kita jalani, kita tetap berkata Tuhan engkau tetap baik, sangat baik, sempurna. Jalanmu indah Tuhan. Saya percaya engkau sungguh-sungguh Allah yang adil. Setelah itu sudah kita mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Amin. Hanya Tuhan yang bisa diandalkan sepenuhnya.
Sudah nggak bisa mengandalkan suami, istri, orang tua, anak, pendeta, orang kaya, orang berkuasa. Nggak bisa, selamanya nggak bisa. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Manusia bisa menjadi lelah, bisa menjadi lesu. Saya kalau udah terlalu capek, ya ini udah komitmen, udah perjanjian, agreement sebelum menikah. Jadi saya bilang, Han, pada suami saya, setiap pagi ya saya akan temani kamu minum kopi. Tapi kalau saya capek, sorry ya, bikin no kopi dewek, minum sendiri. Tapi saya tentu aja enggak setiap hari bilang capek, enggak. Jadi sudah dari awal supaya dia enggak terkejut-kejut kan. Betul enggak Saudara? Saya enggak pernah berjanji, dalam suka dan duka pokoknya waktu walaupun sakit, aku pasti temenin, enggak. Saya orangnya realistis. Jadi saya bilang kalau saya capek, sakit perut, saya lagi males, minum mau dewek ya. Nah, demikian juga kalau makan, saya bilang kalau saya udah lapar, kamu belum datang, sorry ya, saya makan dulu ya. Jadi saya mungkin enggak sama ya sama keluarganya Bapak Ibu yang sampai malam jam 8, jam 9 suaminya belum pulang-pulang. Kruk, aduh udah main musik. Terus ya, tapi suami belum pulang ini, makanan dari panas sampai dingin. Akhirnya sakit mah, lebih merepotkan. Saya enggak. Saya bilang sedapat mungkin kita makan bersama. Tapi kalau aku udah lapar sekali, ya aku makan dulu lah. Nanti kalau kamu datang ya tak temenin. Ya itu Saudara, realistis. Bapak Ibu Saudara, enggak ada manusia yang sempurna. Betul enggak? Bisa lelah, bisa capek. Supaya suami tahu bahwa istri enggak sempurna. Supaya istri tahu bahwa suami tidak sempurna. Orang tua tahu bahwa anak-anak enggak ada yang sempurna. Anak-anak pun tahu bahwa orang tuanya tidak sempurna. Saudara jemaat pun harus tahu bahwa pendeta pun tidak sempurna. Betul enggak? Kita pikir kalau pergi ke dokter, terus dokternya kalau sakit kita bilang begini, kok bisa dokter sakit? Hari ini enggak praktek. Kok bisa ya? Dokter kan udah oleh sakit. Saya berapa hari lalu sudah ketemu dokter ini juga. Pak dokter kok bisa sakit? Ditusuk jarum, iya Bu aku kecetit. Ya bisa sakit juga ya. Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sempurna bisa menjadi lelah dan lesu. Hanya Tuhan yang abadi. Ya, manusia ini benar-benar sangat fana. Hari ini ada, besok sudah enggak ada. Aduh cepat sekali ya. Hanya Tuhan yang abadi, hanya Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya kita perlu yang sempurna, yang abadi. Untuk kita bisa andalkan seumur hidup kita. Amin Saudara. Dan semua sudah sekalian kesempurnaan keabadian itu tidak ada yang lain hanya kita bisa temui di dalam diri Yesus. Dia bisa menyelami karena dia mengalami semua penderitaan manusia. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya tidak sama seperti imam besar di perjanjian lama yang setiap tahun Harun dan keturunannya harus lebih dulu menyucikan diri sebelum sudah dia menjadi imam besar yang mewakili bangsa Israel untuk memohonkan pengampunan dosa dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Hanya Yesus yang tahu apa artinya lapar, haus, apa artinya sakit, apa artinya sedih, apa artinya dikhianati, dialami semua. Apa artinya dipukuli, apa artinya kesepian, apa artinya ditinggalkan. Apa artinya sudah sekalian dulu dibaiki orang, lalu ditusuk dari belakang. Dia tahu semuanya. Dia mengalami supaya dia bisa menyelami semua penderitaan kita. Ia telah dicobai, hanya satu aja. Dia tidak berbuat dosa karena dia Tuhan. Kita punya Allah yang sempurna. Jangan pernah cari yang lain Bapak Ibu. Hari-hari ini kekristenan saudara menghadapi tantangan bukan hanya dari luar, dari dalam. Ada orang-orang yang pengajarannya mulai menggeser ketuhanan Kristus. Mereka kembali kepada perjanjian lama, kepada Taurat. Mereka menggeser saudara Yesus. Dengan berkata begini, Yesus coba sembah siapa?
Yesus coba sembah. Kenapa kita menyembah Yesus? Kita menyembah Tuhannya Yesus. Ngomongnya gitu. Supaya orang dibikin bingung. Oh iya juga ya. Yesus menyembah ada Tuhan ya. Dia panggil Bapa. Lah apa kita kok sembah Yesus? Kita sembah aja Bapaknya yang disembah oleh Yesus. Dibikin bingung. Itu sebabnya kalau saudara tidak benar-benar punya iman yang kuat. Mentuhankan Kristus. Kristus itu memang dia 100% manusia, dia bisa rasakan semua kelemahan kita, tapi dia 100% Allah, dia bangkit dari antara orang mati, dia hidup, dia naik ke surga dan dia berjanji akan datang kembali. Tidak semua saudara pengajaran kita bisa mengerti di otak kita yang hanya kecil ini. Kalau saudara bisa mengerti semuanya, saudara yang jadi Tuhan. Izinkan sudah ada rahasia misteri-misteri. Supaya kita betul-betul menghormati, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Amin. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Jadilah seperti bayi yang selalu haus akan air susu yang murni. Sudah lihat bayi ya, kerjaannya apa sih? Minum susu, nyusu, tidur, nangis, bangun, tidur lagi. Ya, selalu rindu akan air susu yang murni. Firman Tuhan kita bisa lihat itu sudah di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu, bukan kadang-kadang, selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Seringkali kegagalan kita di sini. Kekristenan kita ini seringkali udah jadi memori, udah jadi tugu. Sudah berkata bin, oh Abah ayo baca Alkitab, baca tiap hari. Saya dari dulu saya udah baca itu, udah 10 kali. Sekarang yang penting pertanyaan, sekarang baca enggak? Ya kadang-kadang. Buat apa baca banyak-banyak kalau enggak masuk? Mendingan baca 1-2 ayat tapi masuk. Itu alasan orang enggak mau ikut baca. Itu. Buat apa? Aku baca 5 pasal lu enggak ngerti semua. Saya ingin tanya juga, saudara buat apa makan sehari 3 kali? Ya, makan sembarangan kadang-kadang nggak ngerti yang dimakan itu terdiri dari apa saja. Emangnya yang saudara makan bisa ingat semua? Coba saya tanya. Ya, saya tanya Ibu Sian, 2 hari lalu makan apa? Loh, apakah yang kita makan harus saudara ingat semua? Bu, 20 tahun lalu Ibu makan apa? Kita tidak ingat semua yang kita makan. Tetapi saudara semua yang kita makan buktinya kita bisa sehat. Saudara jangan mau digoyahkan. Buat apa kamu baca Alkitab? Coba saya tanya, emangnya ada yang ingat? Buat apa ke gereja dengerin terus khotbah? Coba tadi khotbahnya apa kemarin malam? Apa ya lupa. Ya makanya daripada gak inget tuh gak usah ke gereja, gak usah denger firman. Mending kayak aku gini loh. Itu sudah orang fasik itu kayak begitu. Tapi tanpa sadar sudah ada satu misteri. Makanan rohani yang kita makan, yang kita terima sudah setiap hari. Kita harus pelihara kerinduan, kehausannya. Sebab jika kita tidak terima itu bisa hilang. Akhirnya sudah gak baca itu gak rasa salah. Ya gak apa-apa tuh buktinya aku tetap percaya Yesus gak baca Alkitab juga. Tunggu tanggal mainnya. Ketika masalah datang bertubi-tubi dalam hidup, sudah rasa kosong. Rasa kering, rasa di mana sudah kayak gak punya pegangan. Itu sebabnya bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan. Pelihara saudara rasa haus dan lapar akan membaca firman Tuhan. Kadang-kadang harus dipaksa, mata itu udah ngantuk, udah capek. Ya semua sinyal di tubuh berkata tidur aja, lebih enak tidur aja. Baca Alkitab besok juga masih ada gitu kan. Tapi kalau saudara sudah komitmen apalagi mesti lapor belum baca, harus baca ya. Cuci muka, kadang-kadang setengah baca bisa ketiduran, enggak apa-apa, baca lagi. Saudara, ini cara yang pertama kita mengandalkan Tuhan. Jadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Karena hanya dengan cara seperti itu kata firman Tuhan, engkau bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang kedua, saudara sekalian, kalau saudara sudah punya keluarga, punya anak,
Didiklah anak sudah untuk hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan. Sedini mungkin. Kalau udah besar tambah sulit. Tapi kalau dari sedini mungkin anak saudara mulai belajar jalan, mulai belajar bicara, mulai sudah ajarkan berdoa, masukkan ke sekolah yang mengajarkan pendidikan Kristen. Jelas-jelas sudah harus cari sekolah Kristen. Supaya apa? Supaya di usia golden age, usia emas, saudara membentuk karakter anak jelas. Bukan cuma karakter yang baik, tapi karakter yang benar, di dasar yang benar. Hanya Yesus Kristus, hanya Alkitab. Amin. Sebab ini perintah firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, kita Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah mengajarkannya berulang-ulang. Bukan seminggu sekali, berulang-ulang tiap hari di sekolah. Begitu pulang berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, berbaring apabila engkau bangun. Saudara mau benar-benar memiliki kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Ini caranya. Di sini ada pemuda-pemudi yang sedang mempersiapkan pernikahan. Saudara harus belajar. Bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi orang tua. Inilah kesalahan banyak sekali keluarga-keluarga. Karena apa saudara? Saudara mau jadi dokter harus sekolah dulu 7 tahun, harus praktek. Ya. Mau masuk spesialis ditolak-tolak, maju tak gentar, pantang mundur, coba lagi, belajar lagi. Kenapa? Mau masuk berumah tangga enggak belajar dulu. Asal cinta, wo ini nih I wo kan. Apalagi duit ada, ya udah kawin. Semudah itu, sesederhana itu. Gimana menjadi suami yang bertanggung jawab? Bagaimana menjadi istri yang menundukkan diri? Bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana? Tidak bersikap berat sebelah. Bagaimana saudara? Ya, semua itu ada caranya. Gereja ini Happy Family Center enggak kebetulan mengambil namanya Happy Family. Karena kami melihat keluarga itu bagian yang paling penting mempersiapkan generasi supaya bisa mengandalkan Tuhan dari kecil. Kalau udah besar ya modelnya kayak saudara yang udah besar baru percaya Yesus. Rada susah walaupun bukan tidak bisa, rada susah. Tapi kalau dari kecil itu sudah mendarah daging. Ya, cucu saya walaupun nangis lagi rewel, saya bilang, "Heva, pray." Langsung gini saudara. Ya karena dia sekolah udah diajarin begitu langsung. Dia, tapi tetap pray. Udah, ya. Habis itu nangis lagi. Heva, ya. Paling tidak ada rasa takut Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian. Nah kalau sudah dewasa, saudara akan mudah menyertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Ulangan 6 ayat 8 firman Tuhan berkata, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Artinya apa? Pekerjaan saudara, apa yang saudara lakukan, pekerjaan saudara harus diikat dengan benar-benar sudah prinsip-prinsip kebenaran firman. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa yang saudara pikirkan, saudara punya pemikiran terhadap bisnis, terhadap masa depan, terhadap sekolah, apa saja keputusan-keputusan yang mau diambil, ada di dahi saudara. Ini menggambarkan adalah pola pemikiran saudara, point of view saudara. Bagaimana sudut pandang filosofi hidup saudara. Haruslah dikatakan itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Keluar masuk saudara, hidup rumah tangga, hidup keluarga. Pada pintu gerbangmu. Semuanya berlandaskan hidup takut Tuhan. Dengan cara seperti ini. Saudara mengandalkan Tuhan. Mau pergi kemana aja, mau melakukan apa aja, bisnis apa aja. Bapak Ibu, hati nurani yang sudah dipenuhi firman. Ya, karena terus menerus diisi, selalu ingin akan air susu yang murni itu sudah memenuhi hidup saudara. Itu sebabnya ketika masa yang sulit tiba, ketika badai kehidupan tidak ada dalam hidup saudara.
firman itu akan muncul. Sudah menjadi satu lifestyle dalam hidup, gaya hidup. Mengambil keputusan itu tidak mungkin keliru. Ini sudah maksudnya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Amin. Sehingga pada akhirnya kita tinggal meraih, memetik saja janji berkat Tuhan. Yeremia 17 ayat 8. Kita bisa melihat sudah janji berkat Tuhan yang luar biasa. Ternyata ini harus diawali dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Saya baca dari ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, pohon tidak langsung jadi pohon. Sudah tanam bijinya hari ini. Wah, langsung besok jadi pohon. Tidak. Pertumbuhannya rasanya lama sekali. Seperti itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang memelihara hidupnya, membaca firman yang betul-betul seperti pohon terus berakar ke dalam dulu. Baru kemudian bertumbuh ke atas. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Spreading the wings. Saudara, kembangkan sayap rohani saudara. Ketika sudah mengandalkan Tuhan, ini janji firman. Saudara akan diberkati Tuhan. Daunnya dikatakan tetap hijau, bicara penampilan, kesehatan, kebugaran, kesegaran. Itu akan menjadi milik kita. Buahnya dikatakan akan terus menerus tidak berhenti menghasilkan buah. Hidup kita berguna. Enggak berkata begini, tahun ini saya pensiun, umur saya udah berapa, aku udah enggak melayani lagi. Ya, saya kagum ini di sini ada Bapak Dr. Paulus Gunawan. Pengusaha, udah doktor, lulus terbaik. Masih kuliah doktor lagi. Nanti ini Februari ada kuliah konseling keluarga, master, ikut lagi. Saya bilang sama Bapak, hebat orang ini. Duit udah banyak, semua udah punya cucu. Sudah. Tapi terus mau mengembangkan sayapnya. Enggak punya satu keinginan. Udahlah aku mandek kayak wis pensiun. Suruh yang muda-muda itu loh, muda-muda. Ya itu yang garani cepet pikun. So bilang saya memang usia bertambah tahun ini. Tapi semangat saya semakin muda. Amin. Gairah di dalam diri saya. Untuk saya haus dan lapar akan kebenaran-kebenaran yang rohani. Saya mau tambahkan. Yang terakhir, yang ketiga. Mari kita melihat saudara di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Bagian yang terakhir. Orang-orang muda ayat 30 menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Spreading the wings. Saudara, yang pertama kita belajar bagaimana kita tetap memiliki pandangan yang benar, yang positif terhadap Tuhan. Itu kita harus terus pertahankan. Kita mau terus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan kesuaman. Suam secara rohani. Maleslah melayani gitu-gitu aja. Gereja, coba nanti kamu lihat ya, gereja itu penyembahan, bahasa roh. Ini kalau di Happy Family, habis itu doa anak. Habis doa anak, pujian. Pujian 2-3 lagu, lensa firman. Minggu kedua ada 2 kali, ojo ke gereja kalau 2 kali persembahannya. Kita rugi tuh. Ya. Nanti habis lensa firman ada doa bangsa negara. Habis itu penyembahan, habis itu firman. Kalau sing perempuan itu khotbah, wah itu suwe itu. Ya. Kalau bisa ojo sering-sering itu. Habis itu, habis itu kita doa persembahan. Kalau doa persembahan, nguyu aja ke belakang, ke toilet. Cuan habis itu. Aduh, saudara model kayak begini nih. Saya pikir ke gereja, saudara itu bisa bikin saudara itu masuk surga. Sorry to say, no.
Hanya dengan saudara percaya Yesus sungguh-sungguh, memelihara iman, desire kita sudah terhadap hadirat Tuhan, hormat kita terhadap perintah Tuhan, melakukan firman. Kalau enggak sudah bisa suam, benar sudah, bisa loyo, bisa lesu, bisa enggak bergairah. Bukan cuma yang menopause dan andropause saudara yang bisa lesu, tidak bergairah lagi. Betul tidak saudara? Tapi secara rohani, saudara kalau nggak hati-hati ini, firman Tuhan berkata sampai menggambarkan orang-orang muda bisa jadi letih dan lesu. Karena apa? Karena kita tidak memelihara. Jika dibiarkan terus suam, letih, lesu, kecewa, ya udah saudara akan jatuh tersandung. Ini kata firman. Tahun ini Bapak Ibu, ambil satu tekad, Tuhan saya nggak mau kayak begitu. Kedatangan Tuhan sudah sangat amat dekat. Nggak usah tanya kapan, sudah pasti datang. Mari kita menanti-nantikan Tuhan bagaimana caranya. Digambarkan seperti Raja Wali. Saudara, Raja Wali itu memasuki 2 periode dalam hidup. Ada saat sudah ketika dia udah dewasa, itu bulunya semakin tebal. Jadi dia kalau terbang itu semakin berat. Itu paruhnya itu sudah bengkok. Sehingga dia sulit sekali sudah untuk tajam ya, untuk ambil ikan-ikan salmon atau makanan-makanan lain. Itu sebabnya dia harus memilih. Dia harus memperbaharui sayapnya atau dia biarkan ketuaan itu tambah tebal lalu kemudian paruhnya semakin bengkok. Ya udah, sebentar lagi dia mati dalam keloyoan. Tapi Raja Wali biasanya mengambil pilihan, dia akan terbang. Menanti-nantikan di tempat yang terbang tinggi sudah. Di atas tebing-tebing tidak bisa dijangkau oleh musuh. Disitulah dia merontokkan sayap-sayapnya yang tebal sudah. Dia patuki dengan patuknya sendiri, dia goyang-goyangkan, dia gundulin. Lalu masuk ke proses yang kedua yang sangat menyakitkan. Saudara, paruhnya yang sudah hampir bengkok itu dia harus potong. Dia patukan itu di kayu-kayu, batu-batu cadas itu. Sampai putus. Disitulah di atas ketinggian cadas yang tinggi. Dia sambil menunggu bulu-bulu yang baru akan tumbuh. Patuk yang baru ini akan tumbuh tajam. Disitulah dia akan memasuki periode hidup yang kedua. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Akan diperbaharui kekuatannya seumpama Raja Wali. Dia akan mampu mengembangkan sayapnya. Spreading the wings. Dia akan menantang fajar. Amin saudara. Ini maksudnya. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Kita harus rela membuang bulu-bulu yang lama. Hidup zona nyaman, kedagingan, dosa-dosa yang tersembunyi. Kepahitan, kekecewaan, rasa tawar, rasa enggak adil, begini, buang semuanya. Jalankan saudara hidup takut Tuhan, hormati namanya. Saya ambil itu dari Maleakhi pasal yang ketiga. Saudara jangan berkata percuma saya begini buktinya dapat apa. Jalankan aja. Firman Tuhan berkata kamu akan tahu bedanya pada akhirnya. Kamu akan melihat kembali perbedaan. Maleakhi 3 ayat 18. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bangun kembali hubungan pribadi yang sudah rusak. Bangun kembali melalui pembacaan, perenungan firman, penyembahan, doa pribadi. Sepertinya itu satu rutin gitu-gitu aja lakukan. Tuhan menegur jemaat Efesus dengan sangat keras. Kamu sudah jatuh terlalu dalam, kehilangan kasih yang mula-mula. Bagaimana caranya bangun kembali? Lakukan kembali yang semula yang dulu kamu lakukan. Baca lagi firman Tuhan. Menyembah Tuhan. Ini sudah hari pertama, buat resolusi. Saya merindukan semua sudah di tempat ini. Mengambil resolusi yang baru. Menanti-nantikan Tuhan. Lakukan lagi yang semula engkau dulu lakukan. Atau yang belum lakukan sudah. Now, this is the first day of
2017. Ini waktu yang tepat untuk saudara memperbaharui hidup saudara. Membiarkan Tuhan boleh menata kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih baru dan indah. Dengan demikian kita akan terbang. Dengan kekuatan sayap Raja Wali. Kita tidak akan menjadi letih dan lesu. Kita akan terus diperbarui. Amin. Happy New Year. God bless you.